Jika nyawa dipertaruhkan, mengapa suara perawat masih belum cukup terdengar di meja kebijakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Anita Saniati, seorang mahasiswi Universitas Pajajaran dengan bangga mewakili Bumi Parahyangan. Membawa perspektif dari selasar ruang-ruang dinamika generasi muda. Sebuah kehormatan untuk dapat bersuara. Hadirin yang saya hormati, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat lebih dari 2.100 kejadian bencana sepanjang tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa bencana bukan hanya sekedar ancaman, melainkan tantangan yang terus kita hadapi. Saat bencana terjadi, masyarakat mencari tempat yang aman. Namun, pada saat yang sama terdapat sekelompok orang yang justru melangkah menuju pusat kekacauan. Mereka melihat secara langsung siapa yang paling rentan, apa yang paling dibutuhkan, dan kebijakan mana yang benar-benar efektif saat diterapkan di lapangan. Perawat sesungguhnya bukan hanya sekedar pelaksana pelayanan kesehatan. Perawat adalah sumber informasi, sumber pengalaman, dan sumber perspektif strategis yang sangat berharga dalam manajemen bencana. Menurut World Health Organization, kebijakan kesehatan adalah serangkaian keputusan dan tindakan untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pelayanan kesehatan saat bencana sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan yang disusun sebelum bencana itu sendiri terjadi. Dalam konteks ini, perawat memiliki peran yang sangat strategis. Perawat tidak hanya hadir saat tanggap darurat, melainkan juga berperan dalam seluruh siklus manajemen bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, respon, hingga pemulihan. Namun ironisnya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perawat dalam proses penyusunan kebijakan masih terbatas. Sebuah systematic review yang dilakukan oleh Ali Reza Hajizadeh bersama dengan rekan-rekan pada tahun 2021 terhadap 11 penelitian mengungkapkan bahwa beban kerja yang tinggi, kurangnya pendidikan kebijakan, minimnya dukungan organisasi, serta sistem yang masih belum terbuka terhadap pengalaman klinis menjadi hambatan utama bagi perawat dalam proses pengambilan keputusan. Padahal, pengalaman klinis adalah sumber bukti yang sangat berharga. Perawat tidak hanya memahami data, melainkan memahami manusia secara holistik. Perspektif inilah yang sangat dibutuhkan agar kebijakan manajemen bencana yang disusun tidak hanya sekedar efektif secara administratif, melainkan juga inklusif, humanis, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pertanyaannya bukan lagi apakah perawat layak berada di meja kebijakan, melainkan mampukah kita membangun kebijakan manajemen bencana yang efektif jika profesi yang paling dekat dengan masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan. Hadirin yang saya hormati, sudah saatnya kita mengubah cara pandang terhadap profesi perawat. Perawat tidak boleh hanya dijadikan sebagai pelaksana teknis, melainkan sebagai mitra strategis dalam proses penyusunan kebijakan manajemen bencana. Pengalaman mereka di garis depan harus menjadi dasar dalam merancang sistem yang lebih tangguh, adaptif, dan berorientasi pada kemanusiaan. Oleh karena itu, saya mengusulkan beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, memastikan keterlibatan perawat dalam seluruh siklus manajemen bencana untuk penyusun kebijakan manajemen bencana yang efektif mulai dari tingkat fasilitas pelayanan kesehatan hingga ke tingkat nasional. Kedua, memperkuat kepemimpinan dan kemampuan advokasi kebijakan bagi perawat agar mereka tidak hanya kompeten dalam praktik klinis, melainkan juga mampu berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan berbasis bukti. Ketiga, menjadikan pengalaman dan data keperawatan sebagai bagian yang penting dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan mitigasi risiko bencana. Karena kebijakan yang baik bukan hanya kebijakan yang tersusun rapi di atas kertas, melainkan kebijakan yang terbukti mampu menyelamatkan kehidupan di lapangan. Hadirin yang saya hormati, sudah saatnya perawat tidak hanya hadir saat bencana terjadi, melainkan juga turut hadir di meja tempat kebijakan ditentukan. Karena ketika pengalaman dijadikan dasar pengambilan keputusan, lahirlah kebijakan yang berorientasi pada kemanusiaan. Oleh karena itu, ketika nyawa dipertaruhkan, suara perawat bukan hanya untuk didengar, melainkan untuk menentukan arah perubahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.